Ex-sukarelawan sebut Jokowi layak masuk daftar pemimpin korup versi OCCRP. Laporan yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, terus menuai polemik di Indonesia. Mantan Ketua Umum Pasukan Tetap Jokowi, Pak Tejo, Tigor Sitorus, mendukung klaim tersebut dan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi, memang layak masuk dalam daftar finalis pemimpin terkorup dunia. OCCRP ini lembaga kredibel, bukan kaleng-kaleng, ujar Tigor, Kamis 2 Januari, saat diwawancarai oleh sejumlah media di Jakarta. Menurutnya, laporan OCCRP bukan sekadar sensasi, melainkan hasil investigasi mendalam yang telah membawa dampak besar di berbagai negara. Kredibilitas OCCRP dipertaruhkan. Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, adalah organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada investigasi kejahatan terorganisasi dan korupsi di seluruh dunia. Dalam laporannya, OCCRP telah berhasil mengungkap berbagai skandal besar yang mengguncang banyak pemerintahan dan institusi. Tigor menegaskan bahwa laporan OCCRP bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Laporan OCCRP ini telah memicu 702 pejabat di berbagai negara mengundurkan diri atau diskors. Bahkan lebih dari 100 reformasi korporasi telah dilakukan, jelasnya. Ia menambahkan bahwa kredibilitas OCCRP sudah teruji dengan banyaknya skandal hitam yang berhasil diungkap. Tuduhan serius terhadap Jokowi dan kabinetnya. Tigor tidak hanya menuding Jokowi, tetapi juga menyebutkan bahwa banyak menteri di kabinetnya diduga terlibat dalam praktik korupsi. Ia memperkirakan bahwa 70–80% menteri Jokowi terlibat dalam berbagai skandal. Menurut saya, menteri-menterinya juga banyak yang terlibat. Hal ini menunjukkan adanya sistem yang memang sudah rusak di dalam pemerintahan, kata Tigor. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan penanganan proyek strategis nasional. Saatnya golongan sakit hati mengamini laporan OCCRP. Laporan OCCRP ini menjadi angin segar bagi kelompok-kelompok yang selama ini bersikap kritis atau bahkan oposisi terhadap Jokowi. Para mantan pendukung yang kecewa dan merasa terhianati oleh kebijakan pemerintahannya kini memanfaatkan laporan ini untuk menguatkan narasi mereka. Namun, ada pesan yang harus disampaikan kepada mereka yang dulunya berada di lingkaran terdekat Jokowi namun kini memilih kesempatan dalam kesempitan untuk menyerang. Jika benar mereka pernah memperjuangkan nama besar Jokowi, kini mereka semestinya memberikan kritik yang membangun, bukan justru memanfaatkan situasi ini untuk melampiaskan kekecewaan pribadi. Keberanian mereka meninggalkan prinsip hanya menunjukkan betapa lemahnya komitmen terhadap perjuangan rakyat. Kalau mereka dulu mendukung karena hanya mencari posisi, sekarang rakyat sudah melihat siapa yang oportunis, kata seorang analis politik. Ia menambahkan, kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi kritik yang dilandasi dendam justru merusak kredibilitas kritik itu sendiri. Ancaman terhadap ketentraman rakyat Indonesia. Keberadaan OCCRP dan laporan seperti ini memunculkan pertanyaan besar mengenai campur tangan organisasi luar negeri dalam urusan politik domestik. Banyak pihak menilai bahwa tindakan OCCRP dapat mengganggu ketentraman rakyat Indonesia, mengingat dampaknya yang berpotensi memecah belah masyarakat dan memperburuk situasi politik dalam negeri. Organisasi asing seperti OCCRP seharusnya tidak memiliki kebebasan untuk mengintervensi urusan politik negara berdaulat, kata seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia. Ia menambahkan bahwa laporan ini bisa memperkeruh hubungan antara rakyat dan pemerintah serta memicu ketidakstabilan sosial. Pendukung Jokowi juga menyoroti risiko besar dari publikasi laporan ini. Laporan ini hanya menambah bensin pada api konflik politik yang sudah ada. Rakyat kecil yang paling dirugikan, ujar salah seorang aktivis pro-pemerintah. Jokowi hanya finalis, Bashar al-Ashar jadi tokoh terkorup. Dalam nominasi tokoh terkorup tahun 2024 yang dirilis OCCRP pada Selasa 31 Desember, Jokowi menjadi salah satu finalis. Namun, Presiden Suriah yang terusir, Bashar al-Ashar, akhirnya memenangkan nominasi tersebut. Selain Jokowi, daftar itu juga mencantumkan nama Presiden Kenya William Ruto dan mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Reaksi publik dan pemerintah. Laporan OCCRP ini memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah. Beberapa pihak mendukung klaim tersebut,
sementara yang lain menilainya sebagai serangan politik terhadap Jokowi. Juru bicara Istana Kepresidenan menyebut laporan OCCRP tidak berdasar dan hanya bertujuan merusak citra pemerintah. Ini adalah bagian dari propaganda internasional untuk melemahkan negara berkembang seperti Indonesia, ujar juru bicara tersebut. Namun, kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi terkait laporan ini. Mereka meminta adanya audit independen terhadap kekayaan pejabat dan proyek-proyek strategis nasional untuk membuktikan apakah ada kebenaran dalam tudingan tersebut. Tantangan bagi Jokowi di akhir masa jabatan. Laporan ini muncul di tengah-tengah tantangan besar yang dihadapi Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Meski telah meluncurkan berbagai program pembangunan infrastruktur, ia kerap dikritik karena kurangnya reformasi sistemik dalam pemberantasan korupsi. Munculnya nama Jokowi dalam daftar ini dapat berdampak pada reputasinya sebagai pemimpin yang dikenal sederhana dan merakyat. Jika tidak ditangani dengan serius, tuduhan ini bisa menjadi noda hitam dalam sejarah pemerintahannya. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebagai pemimpin negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Jokowi diharapkan dapat menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Penyelidikan yang transparan dan independen terhadap tuduhan ini akan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas politik di Indonesia. Dalam konteks global, laporan OCCRP juga menjadi pengingat bahwa korupsi adalah masalah universal yang membutuhkan perhatian serius dari masyarakat internasional. Namun, intervensi seperti ini perlu dilakukan dengan cara yang tidak merusak kedaulatan negara dan ketentraman rakyat. Tanpa tindakan nyata, laporan seperti ini hanya akan menjadi pengingat suram tentang bagaimana kekuasaan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.